Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita kembali lagi dalam edisi Dongeng Malam, dan yang akan kita bahas dalam Dongeng Malam kali ini adalah kisah dari sosok residual energi yang bernama Isabel. Dan disclaimer dulu untuk kamu yang mungkin baru pertama kali masuk ke dalam channel YouTube ini, di edisi Dongeng Malam, kita akan mendengarkan kisah dari sesosok residual energi yang memiliki residual memori ketika mereka hidup dulu ya. Nantinya perkara kalian akan percaya atau tidak dengan cerita yang saya bawakan itu sudah menjadi hak kalian sebagai penonton. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menghargai dan bisa saling menebarkan energi yang positif. Ya, jadi Isabel ini adalah sosok entitas yang berasal dari lain kehidupan cukup lampau sekitar tahun 50-an. Dan menurut Isabel sendiri bahwa cerita yang sebenarnya terjadi pada diri dia pada saat itu adalah cerita yang kebanyakan terjadi di masa ketika Belanda itu masih banyak yang tinggal di Indonesia. Jadi waktu itu karena banyak Belanda yang tinggal di Indonesia, kemudian banyaklah terjadi cinta yang terjalin antara dua orang manusia yang berbeda kewarganegaraan, misalkan antara laki-laki Belanda dengan wanita pribumi ataupun sebaliknya, dan kebanyakan dari hubungan mereka itu harus kandas atau tidak berjalan dengan mulus karena memang terhalang oleh restu orang tua mereka. Dan hal tersebutlah yang terjadi pada diri Isabel ya. Dan sedikit tarik mundur dulu ya, mengenai latar belakang kehidupan dari Isabel sebelum kita membahas inti dari permasalahan yang dialami oleh Isabel sebelum dia meninggal dunia. Jadi si Isabel ini memiliki seorang ayah yang memang bekerja dalam dunia militer. Jadi ketika Belanda masuk ke Indonesia pada saat itu usianya si Isabel ini mungkin masih sekitar 5-6 tahunan. Jadi pada saat itu ayahnya Isabel ini memutuskan untuk sendirian dulu datang ke Indonesia untuk menstabilkan keadaan yang ada di Indonesia. Maksudnya menstabilkan keadaan keluarga mereka ya. Mungkin ayahnya Isabel ini ingin lebih dahulu pekerjaan dia stabil, kemudian dia juga sudah bisa mendapatkan rumah gitu atau semacamnya lah untuk menjamin kehidupan Isabel dan ibunya nanti. Jadi Isabel dan ibunya ini masih menetap di Belanda sekitar 3 tahunan lah sebelum pada akhirnya ayahnya si Isabel ini memutuskan untuk membawa Isabel kecil dan juga istrinya tersebut ikut pindah ke Indonesia bersama dia. Dan ya secara singkat seperti itulah kehidupan Isabel, kemudian dia tumbuh menjadi seorang remaja dan menjadi seorang dewasa memang benar-benar di Indonesia karena dia memang pindah ke Indonesia itu sekitar umur 9 tahunan. Dan Isabel bercerita bahwasanya ketika dia pindah ke Indonesia banyak hal yang kemudian dia pelajari ya. Utamanya tentu bahasa, dia mempelajari bahasa Indonesia dengan baik gitu, gimana cara pengucapannya, kemudian pelafalannya, arti-arti dari bahasa Indonesia. Dia juga mempelajari ragam kebudayaan yang ada di sini, kemudian kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang tinggal di Indonesia. Banyak hal yang dia pelajari hingga pada akhirnya membuat si Isabel ini sebenarnya memiliki banyak teman yang berasal dari warga pribumi. Dan waktu itu Isabel juga bilang meskipun ayahnya memang ikut serta dalam katakanlah penjajahan yang terjadi pada saat itu antara Belanda ke Indonesia, Isabel ini nggak mau ikut-ikutan gitu. Jadi dia nggak mau dikatakan sebagai seseorang yang ikut menjajah Indonesia waktu itu, meskipun memang keluarganya berasal dari keluarga yang menjajah Indonesia, karena menurut Isabel dia memiliki hubungan yang cukup baik dengan beberapa orang yang dianggap sahabat dan orang-orang tersebut berasal dari pribumi. Dan dalam prosesnya ketika si Isabel ini kemudian menginjak usia tengah-tengah antara remaja menuju dewasa gitu, sekitar 16-17 tahun, pada akhirnya si Isabel ini mulailah mengenal perasaan yang kita sebut cinta. Dan waktu itu ada seorang pemuda yang usianya mungkin hampir seumuran dengan si Isabel, yang kita sebut saja namanya Adi ya. Itu bekerja sebagai seorang pesuruh di kantor tempat di mana ayahnya si Isabel ini bekerja. Jadi sebuah kantor militer yang berada tidak jauh dari kediamannya si Isabel. Di sanalah si Adi ini bekerja sejak dia muda gitu menjadi seorang pesuruh. Dan memang karena mungkin sering ketemu ya dengan si Isabel kan, karena Isabel juga sering main ke tempat kerja ayahnya waktu itu. Adi juga sering mengajarkan si Isabel ini mengenai bahasa Indonesia. Dia juga sering memperkenalkan
lagu-lagu Indonesia gitu, karena perlu kalian ketahui, karena si Adi ini suka dengan lagu-lagu keroncong gitu ya, dia suka mendengarkan lagu-lagu keroncong di tempat dia bekerja, akhirnya si Isabel ini ikut terpengaruh gitu, dia jadi menyukai lagu-lagu keroncong. Bahkan menurut si Isabel sendiri, ketika dia berada di rumah, dia lebih senang memutar lagu keroncong dibandingkan lagu yang berasal dari negaranya, dan hal tersebut sempat membuat mamahnya si Isabel ini merasa heran, kok nih anak jadi lebih senang memutar lagu keroncong gitu dibandingkan dengan lagu-lagu yang berasal dari negara mereka. Dan tentu saja pertemanan yang terjalin antara Adi dan Isabel yang berjalan selama bertahun-tahun gitu ya, tentu saja itu akan menimbulkan sesuatu seperti yang sering kita dengar, bahwasanya pertemanan yang terjalin antara laki-laki dan perempuan itu tidak mungkin akan berjalan seterusnya dengan benar-benar murni ya, akan tumbuh sesuatu di dalam sana, dan tergantung apakah kita nantinya akan menyemai benih tersebut atau memilih untuk mematikan benih tersebut. Dan itulah yang terjadi di antara Adi dan juga si Isabel. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun mereka bersahabat gitu, menurut Isabel ada di suatu hari di mana si Adi ini pada akhirnya menyatakan perasaan dia kepada Isabel, bahwa dia menyukai Isabel. Dan waktu itu memang gayung bersambut ketika si Adi menyatakan perasaannya kepada Isabel tersebut. Isabel pun mengatakan bahwasanya dia juga sudah lama mengagumi sosok Adi yang dianggap sebagai seorang pria yang mandiri dan cerdas, sekalipun pada saat itu dia hanya bekerja sebagai seorang pesuruh ya di kantor tempat ayahnya bekerja. Isabel sangat menghargai hal tersebut karena dia menganggap apa yang Adi lakukan adalah bukti dari sosok seorang pria yang pekerja keras dan bertanggung jawab. Meskipun begitu, meskipun mereka sama-sama dua anak muda yang dimabuk asmara katakanlah, tapi hal pertama yang langsung mereka bahas ketika mereka memutuskan untuk oke, kita mulai saat ini jalan bareng nih ya gitu kan. Hal pertama yang mereka bahas pada saat itu adalah kemungkinan terburuk yang akan mereka dapatkan pada saat itu, yaitu ya tidak direstuinya hubungan mereka oleh kedua orang tuanya Isabel utamanya. Karena memang dari Adi pun sendiri gitu, dia menyadari posisinya pada saat itu bukan hanya perbedaan keluarga negaraan yang pada saat itu mereka harus hadapi bersama gitu, tapi juga perbedaan kasta yang memang cukup jauh, yang cukup jomplang gitu, yang ada di antara si Adi dan juga si Isabel. Dan perbedaan itu sebenarnya terlihat jelas dari penampilan yang nampak di antara kedua orang muda-mudi ini ya. Kalau dalam residual memorinya, ibaratnya saya menggambarkan gini, setiap kali Isabel datang ke kantor ayahnya gitu, dia selalu menggunakan pakaian yang rapi, yang elegan, yang cantik, yang indah lah katakan, gaun-gaun panjang khas Belanda gitu kan. Sementara si Adi ini dalam kesehariannya dia bekerja gitu ya, dia hanya menggunakan kaos oblong polos berwarna putih dengan celana berwarna coklat gitu, itu terus yang hampir dia pakai setiap hari. Tapi meskipun begitu, si Isabel dan si Adi ini tetap pada keputusan mereka waktu itu ya, mereka tetap jalan bareng, mereka tetap berkomitmen untuk memiliki sebuah hubungan asmara gitu. Meskipun pada akhirnya mereka memilih untuk menyembunyikan hubungan mereka dari publik, dari khalayak ramai, terutama dari keluarganya si Isabel, karena mereka mau menata rencana dulu lah katakan, untuk nanti suatu hari mereka mengungkapkan hal tersebut kepada orang tuanya si Isabel ketika mereka sudah benar-benar siap. Dan pada kenyataannya Isabel dan juga si Adi ini cukup pandai ya menutupi hubungan mereka yang terjalin waktu itu. Sekitar hampir 2,5 tahun lah mereka berhubungan diam-diam, dari keluarganya Isabel maupun dari teman-teman maupun dari sosial yang ada di sekitar mereka. Dan waktu itu ketika sudah 2,5 tahun berjalan, 2,5 tahun berlalu, otomatis kan dalam sebuah hubungan pasti akan ada pertanyaan simpel namun sangat serius, yaitu mau dibawa kemana hubungan mereka waktu itu. Apakah akan diteruskan? Apakah akan diakhiri begitu saja? Dan Isabel bilang, jujur waktu itu dia sempat mempertanyakan hal tersebut kepada Adi ya, karena rasanya wajar kalau misalkan seorang perempuan membutuhkan kepastian setelah bertahun-tahun berlalu. Dan meskipun sebenarnya menurut Isabel waktu itu si Adi ini belum bisa memberikan sebuah jawaban yang pasti, karena secara ekonomi pun si Adi ini merasa dia masih belum bisa mencukupi nantinya kebutuhan-kebutuhan Isabel gitu. Misalkan mereka sudah menjadi keluarga gitu, mereka sudah menikah gitu kan. Itu yang menjadi keraguannya si Adi sebenarnya. Cuma waktu itu si Adi sudah memberikan sebuah janji kepada si Isabel bahwasanya apapun yang terjadi ke depannya, saya nggak akan pernah meninggalkan kamu. Ibaratnya gini, apapun
apapun status hubungan kita nantinya gitu, saya tidak akan pernah meninggalkan kamu, saya akan tetap bertahan di dalam hubungan ini bersama kamu, dan saya pengen kamu juga seperti itu kepada saya. Hingga pada akhirnya di usia Isabel yang ke-19 tahun, si Isabel ini dipertemukanlah oleh seorang pria Belanda juga, oleh orang tuanya si Isabel. Jadi waktu itu ayahnya Isabel ya dia kan pasti memiliki banyak kenalan gitu ya, yang orang Belanda juga yang satu kasta dengan mereka katakan. Dan waktu itu ada seorang pria yang menurut Isabel cukup tampan sebenarnya, cuma waktu itu kan karena memang hati dan perasaan dia sudah full utuh untuk si Adi, waktu itu dia memang tidak merasa tertarik sama sekali dengan pria yang dikenalkan oleh ayahnya. Cuma memang si Isabel ini mulai merasa gak enak nih, maksudnya dia kayak mulai ngerasa curiga, kok tumben-tumbenan ayahnya memperkenalkan dia dengan seorang laki-laki. Karena selama ini ayahnya ini cuek gitu dengan hal-hal yang berhubungan hal-hal pribadi anaknya gitu, dia nggak pernah ngurusin hal tersebut sebelumnya. Tapi pada saat itu kenapa sih ayahnya kok bisa sampai memperkenalkan laki-laki tersebut kepada si Isabel? Dan benar saja kecurigaannya si Isabel setelah dia selesai bertemu dengan pria tersebut di sebuah acara yang memang dirancang oleh orang tuanya. Ayahnya ini bilang kepada Isabel bahwasanya dia ingin menjodohkan Isabel dengan sosok pria yang tadi ditemuinya. Bahkan rencana yang sudah di planning oleh bapaknya ini udah sangat panjang nih. Jadi kalau menurut Isabel waktu itu bapaknya mengutarakan niatnya bila si Isabel ini nantinya sudah menikah dengan pria tadi gitu, ayahnya ini menginginkan Isabel ini langsung kembali saja ke Belanda. Jadi ketika dia sudah menjadi istri dari pria tadi, ayahnya si Isabel pengen Isabel ini udah balik aja lah ke Belanda, kamu hidup dengan tenang di sana, nggak perlu lagi memikirkan segala sesuatu yang ada di Indonesia. Karena waktu itu ayahnya si Isabel ini berpikir tidak ada jaminan kemakmuran hidup antara 5 atau 6 tahun ke depan, karena beliau sendiri tidak memiliki pandangan apakah Belanda akan selamanya berada di Indonesia atau tidak gitu. Karena beliau ini berpikir gini, sepertinya dalam beberapa tahun ke depan akan ada beberapa intrik-intrik atau bentrok-bentrok yang nantinya akan membuat warga negara Belanda yang ada di Indonesia ini kocar-kacir lah, katakan seperti itu. Dan ayahnya si Isabel ini nggak mau hal tersebut dirasakan oleh putrinya. Dan ketika ayahnya tersebut mengutarakan niat hatinya, meminta satu permintaan yang bahkan mungkin tidak pernah terfikirkan oleh Isabel sebelumnya gitu kan, hal tersebut membuat Isabel ini ngerasa cemas. Cemasnya gini loh, secara jujur ya si Isabel ini mengatakan bahwa dia sudah terlanjur sangat mencintai Adi, dan karena cintanya yang amat besar tersebut dia sudah memberikan segalanya kepada Adi. Segalanya ya, bukan hanya hati, bukan hanya pikiran gitu, bukan hanya kasih sayang, tapi juga secara fisik gitu, dia sudah memberikan segalanya kepada Adi. Dia dan Adi memang sudah beberapa kali tidur bersama, dan Isabel bilang dia tahu itu adalah sebuah kesalahan, tapi karena waktu itu si Adi memang katakanlah si Adi ini sudah memberikan janji-janji bahwasanya dia nggak akan pernah meninggalkan si Isabel apapun yang terjadi dalam masa depan mereka nantinya. Makanya Isabel ini bersedia untuk melakukan banyak hal untuk Adi. Dan hal tersebutlah yang pada akhirnya membuat si Isabel ini ngerasa kayak, saya nggak mungkin jujur sama ayah saya kalau saya sudah melakukan hal tersebut dengan pria lain, dan saya tidak bisa menikah dengan pria yang tidak saya cintai. Karena di satu sisi juga Isabel sangat mengenal sosok ayahnya yang tegas. Dia takut kalau misalkan kejujuran dia nanti justru akan membuat si Adi ini berada di dalam bahaya gitu. Karena dia tahu bapaknya itu galak, dan bapaknya ini bisa saja melakukan hal-hal yang tidak baik kepada Adi karena sudah dianggap merusak putrinya. Dan pembicaraan yang terjadi antara Isabel dan ayahnya waktu itu langsung diceritakanlah oleh Isabel kepada si Adi. Situasinya pada saat itu adalah ketika si Isabel ini memutuskan untuk datang diam-diam ke tempat kerjanya si Adi ya, yaitu kantor ayahnya. Jadi si Isabel ini mengajak Adi bicara empat mata. Mereka sembunyi-sembunyi di taman belakang. Jadi di taman belakang itu ada sebuah gazebo yang sudah roboh sebagian dindingnya.
dindingnya. Jadi kan dindingnya itu terbuat dari kayu nih si gazebo itu. Nah, sebagian dari kayu-kayu tersebut itu udah roboh yang kelihatan dari residual memorinya. Dan mereka berdiri di belakang bagian dinding yang masih tersisa. Di sanalah si Isabel dan si Adi ini kemudian membicarakan hal tersebut. Si Isabel mengatakan bahwa dia dijodohkan dengan pria lain, tapi dia memang tidak bisa menerima perjodohan tersebut karena dia memang tidak mencintai laki-laki tersebut. Selain itu juga dia juga nggak mungkin menikah dengan seseorang yang apa ya istilahnya, saya bingung mengatakannya, saya takut terlalu vulgar gitu. Jadi dia tidak mungkin menikah dengan sosok pria yang bukan mengambil virginity-nya, oke? Kalau di zaman dulu itu kan sebuah hal yang tabu untuk dilakukan. Jadi si Isabel ini meminta kepastian kepada si Adi ini harusnya seperti apa. Saya nggak bisa bertahan tanpa kepastian seperti ini terus gitu. Dan waktu itu karena memang didesak oleh si Isabel secara terus menerus gitu kan, dipush gitu supaya mengambil sebuah keputusan. Pada akhirnya meskipun sedikit ragu-ragu waktu itu, si Adi ini mengiyakanlah permintaannya si Isabel yang waktu itu meminta untuk kawin lari dengan si Adi. Jadi Isabel bilang dia sudah siap dengan segala konsekuensinya jika memang dia benar-benar jadi kawin lari dengan si Adi. Bahkan dia sudah siap jika memang dia harus dibuang dari keluarganya, saking dia mencintai Adi pada saat itu. Dan waktu itu mereka sempat berpelukan ya cukup lama. Si Isabel menangis dalam pelukannya si Adi dan Adi berusaha untuk menenangkan Isabel. Dan ketika pembicaraan mereka sudah selesai, dianggap sudah mendapatkan keputusan yang disetujui oleh mereka berdua gitu. Si Isabel ini lebih dahulu berjalan meninggalkan si Adi, dan si Adi ini kemudian menyusul beberapa saat kemudian. Jadi istilahnya si Isabel dan Adi ini nggak mau terlihat mereka jalan barengan dari satu tempat gitu. Mereka menghindari pandangan-pandangan orang yang mungkin kebetulan saja lewat atau nggak sengaja melihat mereka waktu itu. Karena posisinya pada saat itu ya mereka memang masih menyembunyikan hubungan yang terjalin di antara mereka. Mereka masih menganggap belum ada yang tahu tentang hubungan asmara yang ada di antara si Adi dan juga si Isabel. Jadi mereka berdua memang benar-benar menjaga pandangan dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan beberapa hari berlalu ketika mereka mulai merencanakan bagaimana proses kawin lari tersebut akan mereka lakukan gitu. Isabel ini cukup terkejut ketika pada akhirnya dia dipanggil oleh sang ayah. Di sana sudah ada sang mamah juga yang menunggu gitu ya di ruangan depan. Waktu itu Isabel dimaki-maki oleh ayahnya, dimarahin. Dia belum pernah dimarahi oleh ayahnya setegas itu sebelumnya kalau menurut si Isabel, sampai ditunjuk-tunjuk mukanya si Isabel. Dan waktu itu yang cukup mengejutkan Isabel adalah bahwa ayahnya mengetahui hubungan asmara yang terjalin di antara diri dia dan juga si Adi. Dan Isabel bilang dia juga nggak ngerti dari mana informasi tersebut bisa ayahnya dapatkan. Mungkin saja ada karyawan yang juga bekerja di kantor ayahnya yang tidak sengaja melihat keberadaan mereka berdua atau bahkan mungkin mendengar percakapan mereka berdua waktu itu. Yang jelas ayahnya sudah mengetahui segala sesuatu yang direncanakan oleh si Isabel dan juga si Adi, termasuk rencana mereka untuk kawin lari tadi. Bahkan ayahnya juga sampai tahu pada saat itu si Isabel ini sudah menyerahkan virginity-nya kepada si Adi ya, bahwa mereka sudah melakukan hal terlarang sebelum mereka menikah. Dan hal tersebut benar-benar membuat ayahnya si Isabel ini ngerasa murka. Dan setelah selesai dimarahi, apa yang terlihat dari residual memorinya si Isabel, dia kemudian ditarik oleh ayahnya, kemudian dikurung di dalam kamarnya, dikunci gitu di dalam kamarnya, dan dia dilarang untuk keluar dari dalam kamar tersebut sampai batas waktu yang nanti akan ditentukan oleh ayahnya gitu. Dan pada saat dikurung tersebut, Isabel bilang perasaannya udah nggak enak nih, karena seperti yang kita bahas di atas, dia tahu benar bagaimana sifat ayahnya pada saat itu. Ayahnya yang tegas, yang bisa melakukan hal apapun yang dia inginkan gitu. Dan ketika ayahnya sudah mengetahui putrinya katakanlah dirusak gitu ya oleh si Adi, si ayahnya ini pasti akan melakukan sesuatu yang cukup berbahaya kepada si Adi. Dan hal tersebut membuat si Isabel ini merasa takut, dan dia berpikir pada saat itu gimana caranya dia bisa pergi menemui Adi, sekedar untuk mengingatkan si Adi berhati-hati gitu, atau bahkan mungkin meminta si Adi ini untuk lari dulu sementara untuk disembunyi dari ayahnya. Lalu kemudian dari apa yang nampak dalam residual memorinya si Isabel ya, saat dia berusaha untuk mencari jalan untuk bisa keluar dari dalam kamarnya, mungkin ayahnya juga lupa bahwa di dalam kamar Isabel ini ada sebuah jendela, dan jendela itu tidak
tidak dikunci dari luar gitu ya. Akhirnya si Isabel ini membuka jendela tersebut, dia melompat dari jendela itu, dan rambutnya yang pada saat itu panjang tergerai kan ya, itu terlihat bergoyang-goyang ketika dia lari secepat mungkin dari halaman rumahnya, keluar dari gerbangnya, kemudian dia pergi secepat mungkin menuju kantor di mana ayahnya bekerja untuk menemui si Adi. Dan sebagai bayangan kalian ya, mungkin kalian bisa mengimajinasikan situasi yang terjadi waktu itu. Si Isabel ini berlari tanpa menggunakan alas kaki karena dia memang nggak sempat untuk mengambil alas kaki kan ketika dia kabur. Jadi waktu itu dia hanya menggunakan stocking yang cukup tebal kayak kaos kaki, tapi bentuknya stocking ya, itu berwarna putih. Dia memakai stocking tersebut kan dalam kesehariannya. Dia berlari menuju kantor ayahnya hingga membuat tapak stocking yang semula putih bersih itu menjadi abu-abu kotor. Dan Isabel bilang ketika dia berlari menuju tempat kerja ayahnya itu jantungnya berdebar dengan cepat karena memang dia ngerasa takut. Dia pengen cepat-cepat menemui si Adi, dia pengen cepat-cepat nyuruh si Adi ini ngumpet gitu. Kalau bisa jangan ketahuan oleh ayahnya dulu lah beberapa saat sampai keadaan sudah kembali stabil. Dan benar saja ketika si Isabel ini baru saja sampai di depan gerbang dari kantor tempat ayahnya bekerja, di sana dia melihat ada sebuah truk pick up militer. Jadi truk pick up tapi yang ada tenda penutupnya gitu di bagian belakang ya, kalau kalian mau membayangkan, warnanya hijau tua. Dan di sana si Isabel ini sudah melihat ada 4 orang tentara Belanda waktu itu keluar dari pintu depan kantor ayahnya sambil membawa sosok Adi yang mereka pegang di tengah-tengah dengan posisi tangan yang diikat di belakang punggungnya. Dan waktu itu karena melihat si Adi sudah dibawa dalam keadaan seperti itu kan, seperti seorang tahanan gitu, karena ngerasa khawatir, si Isabel ini tanpa pikir panjang dia langsung lari lah menghampiri si Adi dan juga 4 tentara Belanda yang membawa dia tadi. Dan ketika berada di dekat Adi, dia sudah sampai di depannya si Adi gitu ya. Si Isabel ini berusaha untuk menerobos masuk di antara sela-sela 4 tentara tadi yang mengelilingi si Adi gitu. Dia berusaha untuk bisa memeluk tubuhnya si Adi sambil nangis terisak-isakan karena dia tahu pada saat itu ini pasti ulah bapaknya nih yang bikin si Adi sampai seperti ini. Jadi dia berusaha untuk memeluk si Adi, tapi pada saat itu dia dicegah oleh keempat tentara tadi. Jadi dia dihalangi lah untuk tidak bisa menyentuh tubuhnya si Adi sama sekali. Dan pada saat itu Isabel bilang, ya dia diantara ingin menangis, antara ingin marah gitu. Jadi ketika para tentara tadi berusaha untuk menghalangi tangannya menyentuh tubuhnya si Adi, si Isabel ini sempat marah-marah lah kepada si keempat tentara tadi. Jadi ada satu momen di mana si Isabel ini marah-marah tapi dalam bahasa Belanda. Jadi saya nggak ngerti dia ngomong apa waktu itu. Dia marah-marah, dia maki-maki keempat tentara tadi, tapi 4 tentara tadi hanya diam nggak meladeni si Isabel. Jadi si Isabel ini cuma bisa menelan kemarahannya sendiri karena dia nggak diladeni sama sekali. Dan nggak lama dari momen tersebut ya, terlihat bapaknya si Isabel ini keluarlah dari pintu depan kantor tempat dia bekerja tadi. Dan ketika melihat bapaknya muncul dari pintu tersebut, si Isabel ini langsung lari lah ke arah ayahnya. Dia berniat untuk meminta maaf kepada ayahnya dan meminta kebaikan hati ayahnya untuk bisa melepaskanlah si Adi gitu. Si Adi ibaratnya gini, ini bukan sepenuhnya salah si Adi gitu. Karena memang dalam sebuah hubungan kan terjalin antara dua belah pihak. Jadi kalau misalkan Adi dianggap salah, ya Isabel juga salah gitu. Itu maksudnya si Isabel waktu itu. Dan yang terlihat waktu itu adalah si Isabel ini bicara dengan ayahnya dengan 2 bahasa yang dicampur. Jadi ada bahasa Indonesia dan juga ada bahasa Belanda. Dan ketika dia ngomong bahasa Belanda, otomatis saya juga nggak ngerti dia ngomong apa. Tapi intinya adalah ketika dia ngomong bahasa Indonesia ya, intinya adalah si Isabel meminta maaf atas nama diri dia dan juga diri Adi, dan meminta ayahnya ini bisa melepaskan Adi lah, karena si Adi kan tidak bersalah sepenuhnya atas masalah ini. Tapi waktu itu bapaknya benar-benar nggak bicara sepatah kata pun. Jadi dia sama sekali nggak membalas omongan si Isabel sama sekali. Dan mungkin karena ngerasa kesel ya, omongannya lagi-lagi tidak digubris oleh ayahnya sendiri. Akhirnya si Isabel ini berbalik, dia kembali berlari ke arah si Adi, berusaha untuk menggapai si Adi gitu. Cuma pada saat itu si Adi ini posisinya
akhirnya sudah mau dibawa, sudah mau dimasukkan ke dalam mobil pick up militer tadi. Dan ketika si Adi ini hampir dimasukkan ke dalam mobil pick up tersebut, si Adi ini sempat menolehlah ke arah si Isabel yang nangis ngeraung-ngeraung di belakang dia. Dan pada saat itu menurut si Isabel, si Adi ini melemparkan sebuah janji kepada Isabel, bahwasanya si Adi bilang bahwa dia akan kembali dengan cara apapun itu. Jadi dia meminta Isabel untuk menunggu dia, karena si Adi ini memastikan dia akan mencari cara untuk bisa kembali, kemudian akan membawa Isabel untuk pergi dan kawin lari. Itu janjinya si Adi kepada si Isabel sebelum dia kemudian dibawa pergi. Dan ya ketika janji tersebut selesai Adi ucapkan, dia pun dibawa ke dalam mobil pickup tadi, entah diasingkan kemana gitu. Sementara si Isabel kemudian hanya bisa terjatuh lemas di atas aspal sambil nangis terisak-isak. Dan menurut Isabel itu adalah momen yang tidak pernah bisa dia lupakan. Di saat itu dia benar-benar marah sama ayahnya. Di saat itu dia benar-benar di dalam hatinya itu dia sampai ngucap bahwasanya dia udah nggak mau nganggep bapaknya itu lagi sebagai bapaknya gitu. Dan singkat cerita, Isabel benar-benar menunggu kedatangan Adi selama bertahun-tahun meskipun tanpa kabar yang jelas ya. Jadi si Adi ini kayak menghilang aja gitu di telan bumi selama bertahun-tahun. Tapi karena satu janji yang memang sudah Adi ucapkan dan Isabel sangat mempercayai janji tersebut akan dipenuhi oleh Adi, pada akhirnya Isabel ini tetap memutuskan untuk tidak menikah sama sekali. Dia tidak mau dijodohkan sama sekali. Bahkan dia rela menjalani perang dingin dengan ayahnya sendiri waktu itu. Mereka sama sekali tidak pernah bicara sama sekali semenjak kejadian di mana si Adi dibawa pergi oleh pick up tadi sampai bertahun-tahun kemudian gitu ya. Dan satu-satunya alasan yang membuat si Isabel masih bertahan tinggal di dalam satu rumah dengan orang tuanya pada saat itu adalah kondisi mamahnya Isabel yang kata Isabel itu jatuh sakit lumayan parah. Dan ketika itu mamanya Isabel menghendaki Isabel untuk tetap berada di rumah menemani dia. Dia nggak mau berada jauh-jauh dari Isabel. Jadi itulah satu-satunya alasan yang membuat Isabel ini bertahan. Meskipun perang dingin dengan bapaknya, dia nggak mau ngomong dengan bapaknya sama sekali, tapi tetap mau tinggal satu rumah dengan orang tuanya. Dan kalian bisa bayangkan sendiri bagaimana situasi yang terjadi pada saat itu ketika si Isabel dan juga ayahnya menjalani perang dingin, tidak bicara selama bertahun-tahun sekalipun mereka tinggal dalam satu rumah. Jadi ada momen dimana ketika si Isabel, mamahnya dan juga ayahnya misalkan makan malam bersama gitu ya, itu Isabel dan ayahnya benar-benar hanya akan saling diem-dieman, dan satu-satunya orang yang bicara pada saat itu hanyalah mamahnya si Isabel, dengan tujuan mungkin dia ingin mencairkan suasana yang memang sudah terlanjur terbangun dingin ya di antara mereka berdua, si Isabel dan si ayahnya ini. Dan ketika si Isabel harus kembali mengingat lagi momen tersebut ya, ketika dia hidup dulu harus menjalani perang dingin bersama ayahnya, bertahun-tahun tidak bicara apapun kepada ayahnya, dia sangat menyesali hal tersebut sampai bisa terjadi. Karena menurutnya dia kehilangan banyak sekali momen kebersamaan dan juga kehilangan banyak sekali kesempatan yang bisa sebenarnya dia dapatkan bersama kedua orang tuanya, utamanya sang ayah pada saat itu. Dan menginjak di usia ke-28 tahun kalau menurut Isabel ya, waktu itu dia sudah mulai berpikir secara logik. Dia sudah mulai kehilangan harapannya pada saat itu akan janji yang pernah si Adi ini ucapkan. Karena memang dia sudah menunggu bertahun-tahun. Dia tetap menunggu dan setia sekalipun dia tidak pernah mendapatkan satu kabar pun tentang Adi. Bahkan sampai detik itu dia juga tidak tahu apakah Adi ini masih hidup atau tidak. Apakah saat itu dia hanya sekedar diasingkan oleh ayahnya atau memang sudah dihabisi. Si Isabel ini benar-benar buta tentang keadaan Adi yang sebenarnya. Jadi kalau menurut Isabel waktu itu hidupnya sudah nggak ada artinya apapun. Kesepian, kesendirian yang dia ciptakan sendiri gitu ya. Dan dia juga sudah terlanjur meninggalkan keluarganya demi sosok pria yang sangat dia cintai. Semua itu sudah terlanjur dia lakukan, tapi dia tidak mendapatkan apapun sebagai imbal baliknya. Jadi si Isabel ini sudah benar-benar dalam keadaan putus asa. Dan sebenarnya menurut Isabel sendiri ya, ada satu titik di mana dia sebenarnya sangat ingin mempertanyakan keadaan si Adi kepada sang ayah. Karena menurut si Isabel kan orang terakhir yang memberikan perintah kepada para tentara yang waktu itu membawa si Adi itu adalah ayahnya. Jadi secara tidak langsung Isabel menganggap bahwasanya si ayahnya ini mungkin adalah orang yang paling mengetahui kondisi si Adi pada saat itu. Cuma kalau menurut Isabel,
untuk kembali memulai pembicaraan dengan si ayahnya gitu ya. Dia nggak memiliki keberanian yang cukup. Karena memang sejak awal kan yang memulai perang dingin itu adalah Isabel. Jadi dia seperti nggak mau menjilat ludah dia sendiri. Dan terus-menerus menatap kondisi mamahnya yang waktu itu kan lagi sakit ya. Itu semakin parah. Dan juga menyaksikan bagaimana mamahnya harus terus-menerus menyaksikan perang dingin yang terjadi di antara si Isabel dan juga ayahnya. Itu cukup menyakiti hatinya si Isabel. Jadi Isabel ini sampai sempat menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa sampai seperti ini? Kenapa dia harus melangkah sejauh itu? Kenapa dia sampai harus mengasingkan kedua orang tuanya sendiri dari kehidupannya demi seorang laki-laki yang memang pada saat itu sangat dia cintai tapi tidak pernah datang sama sekali memberikan dia harapan yang selama ini dijaga oleh si Isabel. Dan untuk menyesali hal tersebut pun Isabel itu nggak punya nyali sama sekali. Dia nggak punya nyali untuk mengakui kesalahannya. Dia juga nggak punya nyali untuk katakanlah meminta maaf mungkin ya kepada sang mamah dan juga kepada sang ayah, setidaknya untuk mengakhiri perang dingin yang terjadi selama ini di antara mereka semua. Dan ada satu momen yang saya lihat berada di dalam residual memorinya si Isabel sebelum residual memorinya berhenti. Itu waktu itu si Isabel ini pergi ke sebuah danau. Danau yang sangat sepi sekali, yang sangat tenang sekali. Danaunya cukup lebar, airnya cukup jernih. Dan waktu itu si Isabel berdiri di pinggiran danau tersebut sambil menangis tanpa suara. Jadi waktu itu si Isabel bilang, dia memikirkan banyak hal ketika dia berdiri di pinggiran danau itu. Dalam ketenangan tersebut, dia berusaha untuk bersikap, berpikir, dan mengambil keputusan secara netral, tanpa ingin dipengaruhi oleh rasa simpati atau rasa marah yang saat itu sedang dia rasakan kepada kedua orang tuanya. Meskipun saya tidak mengetahui dengan jelas ya apa yang waktu itu Isabel pikirkan ketika dia berkunjung ke danau itu, tapi malam hari ketika si Isabel ini sudah kembali ke rumah, dia sudah kembali pulang, pada akhirnya saya menyaksikan sebuah kejadian yang cukup mengejutkan untuk saya, yang sama sekali tidak saya duga akan saya lihat di dalam residual memorinya si Isabel. Jadi waktu itu ketika dia sudah sampai rumah, ketika kondisi rumahnya memang sudah sepi gitu, karena memang kan mamahnya ini sedang sakit ya, jadi memang tidak memungkinkan bagi beliau untuk keluar dari kamarnya. Jadi memang sehari-hari beliau ini sudah diem aja gitu di dalam kamar tiduran. Sementara ayahnya si Isabel ini memang kalau malam ini sering lembur di tempat dia bekerja, karena dia kan bekerja di dunia militer yang memang bisa dikatakan tidak mengenal waktu. Dan ketika kondisi rumah tersebut sepi, nggak ada orang sama sekali, si Isabel ini berjalan menuju ke ruangan kerja ayahnya. Dan pada saat itu si Isabel ini terlihat mendekati sebuah meja yang cukup besar, yang menurut si Isabel sendiri itu adalah meja yang biasa digunakan ayahnya untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang dia bawa pulang dari kantornya. Jadi bisa dikatakan itu meja kerja bapaknya gitu ya. Dan si Isabel ini membuka salah satu laci dari meja tersebut. Dan dari dalam laci meja tersebutlah si Isabel kemudian mengambil sebuah pistol berukuran kecil sekitar segini yang saya lihat. Dan kalau menurut si Isabel memang pada saat itu memiliki senjata api di dalam rumah, menyimpan senjata api di dalam rumah gitu, itu bukan sesuatu yang aneh, karena memang itu menjadi salah satu alat perlindungan yang bisa melindungi diri mereka jika misalkan sewaktu-waktu terjadi sebuah serangan yang tidak diduga. Dan semuanya pun terjadi dengan sangat cepat. Saya pun cukup terkejut ketika si Isabel ini melakukan sesuatu yang sama sekali tidak terpikirkan oleh saya. Jarak waktunya sangat cepat sekali ketika si Isabel ini mengambil pistol tersebut dan langsung menembakkannya ke arah kepalanya sendiri. Dan apa yang terlihat oleh saya dari residual memorinya si Isabel untuk terakhir kali ya, adalah ketika percikan darah yang berasal dari luka tembakan tersebut kemudian menempel beberapa percikannya gitu di dinding ruangan kerja ayahnya. Jadi si Isabel ini seolah-olah memang sudah merencanakan segala sesuatunya dengan matang, sehingga dia sama sekali kelihatan gak ragu ketika dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan menembakkan kepalanya sendiri dengan sebuah pistol. Dan ya seperti itulah akhir dari kisah sosok entitas bernama Isabel yang kita dengarkan malam hari ini, bahwasanya dia adalah sosok perempuan yang mungkin terlalu mencintai kekasihnya namun terhalang oleh keadaan dan juga restu orang tua. Terlepas dari akhir hidup yang dia pilih ya, dia memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu, saya pikir kita tidak memiliki hak untuk menghakimi, karena memang itu adalah jalan yang dipilih oleh masing-masing orang. Yang perlu kita ketahui adalah setiap cerita
dari para entitas itu pasti banyak menyimpan pembelajaran. Segala sesuatu yang baik kita ambil dan segala sesuatu yang buruk jangan kita tiru. Saya hanya bisa mengingatkan kepada kalian semua, kepada kita semua yang mungkin sekarang masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan, bahwasanya hampir semua, bisa dikatakan semua lah ya, entitas yang mengakhiri hidupnya kemudian bertemu dengan saya gitu ya, berkomunikasi ataupun tidak, itu rata-rata dari mereka merasa sangat menyesal atas keputusan yang mereka ambil. Karena perlu kalian ketahui, proses yang dijalani oleh entitas yang berasal dari keputusan mengakhiri hidup gitu ya, itu mereka akan menjalani proses yang sangat menyakitkan, sangat panjang, dan sangat tidak mengenakan. Apapun rasa luka yang mereka alami ketika akhir ujung kehidupan mereka, itu akan terus mereka rasakan selama proses tersebut mereka jalani di dunia, selama menjadi entitas dan berkeliaran. Jadi kalau misalkan mereka mengakhiri hidup dengan gantung diri, ya mereka akan merasakan terus-terusan rasa sakit dari gantung diri tersebut dalam setiap prosesnya. Atau misalkan ada yang mengakhiri hidup dengan menabrakkan diri di kendaraan, ya itulah rasa sakit yang akan terus-terusan mereka rasakan. Dan itu adalah sesuatu yang sangat mereka sesali dan sangat ingin mereka akhiri bahkan ketika mereka sudah mati. Jadi pembelajaran untuk kita adalah jangan sekali-kali meremehkan apa yang akan terjadi ketika kita memikirkan keputusan untuk mengakhiri hidup ya. Kalian jangan, istilahnya gini, kalian jangan berpikir bahwa afterlife itu sederhana, bahwa setelah mati itu ya udah selesai semua masalah. Enggak. Itulah yang sempat saya rasakan kepada sosok si Isabel ini sendiri, karena memang dimensi yang harus dia lalui ini cukup gelap dan tidak nyaman tentunya. Rasa sakit yang terus-menerus dia bawa, bahkan ketika kami komunikasi, saya menegaskan kepada Isabel bahwasanya saya tidak bisa membantu apa-apa selain memberikan doa dan energi yang positif, karena menurut Isabel sendiri, entitas seperti dia bahkan seolah tidak bisa ditembus oleh doa akibat kesalahan yang dia lakukan karena telah mengakhiri hidupnya. Jadi itulah yang perlu kita ingat sebagai manusia yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan ya. Banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak mengingat lagi tentang hal-hal indah di dalam kehidupan kita. Jangan terlalu larut kepada masalah yang sedang kita hadapi, tapi kita mencoba lagi mengingat-ingat hal-hal hebat yang sudah pernah kita lalui dan berhasil kita lalui, dan kita yakini akan selalu bisa kita lalui di masa depan. Dan jangan lupakan untuk tetap mengirimkan doa kepada Isabel ya, supaya dia bisa tetap menjalani prosesnya dengan baik, kemudian dia bisa sirna menuju ruh sejatinya bersama Tuhan. Amin. Ya, demikianlah keseluruhan cerita dari sosok entitas bernama Isabel ya. Bagi kalian yang mungkin kangen sama edisi Rekam Misteri, mohon bersabar ya. As soon as possible saya akan membahas lagi tentang kisah-kisah yang ada di Rekam Misteri, karena untuk sekarang ini belum memungkinkan karena waktu yang saya miliki juga belum cukup banyak ya. Baby saya baru lahir dan saya masih memerlukan waktu dan energi untuk fokus ke sana terlebih dahulu. Sama seperti kalian, saya juga kangen untuk bisa membahas edisi Rekam Misteri, karena memang edisi Rekam Misteri itu memiliki nilai tersendiri di hati saya, di mana saya bisa menemukan entitas-entitas lain yang mungkin keberadaannya jauh di luar jangkauan saya sebenarnya, tapi pada akhirnya saya bisa bertemu dan berkomunikasi dengan mereka. Jadi mohon bersabar dan semoga kalian juga nggak bosan dengan edisi Dongeng Malam yang belakangan ini semakin sering ditayangkan, karena memang itu yang masih bisa saya sajikan untuk kalian sekarang ini. Ya, percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya maka jadikan cerita ini sebagai pembelajaran. Jika kalian tidak percaya maka jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa di komen, di like, dan juga di share supaya teman kalian bisa ikut menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.